welcome to FIFAD, Fakultas Ilmu Terapan Sains Podcast. Saya Fatia Seha yang akan memandu podcast kali ini sebagai host, dan di sini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Ada Bapak Dr. Hannes Dedy Sopyan MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Halo Bapak, apa kabar? Halo juga, Alhamdulillah Fatia. Alhamdulillah. Nah, di podcast kali ini kita akan mengulik apa aja sih yang ada di jurusan matematika dengan Ketua Prodinya langsung. Oke, Bapak, untuk sedikit tahu nih tentang Bapak, boleh diceritakan ke teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya sebatas perkenalan singkat. Saya dulu pada saat kuliah di jenjang S1 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Bandung. Kebetulan waktu itu alhamdulillah ya bersyukur ikut program tunjangan ikatan dinas ya, sehingga setelah lulus pada tahun 1992 itu dalam waktu yang singkat itu sekitar ya awal tahun 1993 itu sudah ditempatkan sebagai tenaga dosen di Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Garut, yang sekarang sudah menjadi Institut Pendidikan Indonesia Garut. Jadi dari tahun 1993 saya mengajar sebagai dosen. Ya, alhamdulillah pada tahun 2021 sampai 2027 saya dipercaya untuk menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Matematik. Kemudian di tahun 2008 sampai 2018 saya dipercaya menjadi salah satu koordinator di Badan Penjaminan Mutu IP Garut, dan sekarang semenjak tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah saya dipercaya kembali untuk menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Alhamdulillah. Pasti mahasiswa matematika ini udah gak asing lagi dengan Pak Dedy ya Pak. Insya Allah. Dan ini nih Pak, saya tuh kan mau mengulik tentang jurusan matematika ya. Apa sih sebenarnya jurusan matematika yang ada di Institut Pendidikan Indonesia? Boleh dijelaskan? Oke, kalau bicara tentang matematika mungkin terlalu luas ya. Banyak ya, betul. Terlalu luas. Ya mungkin saya lebih berbicara tentang pendidikan matematika yang di Institut Pendidikan Indonesia. Ya. Secara umum di program studi pendidikan matematika itu dipelajari ya mungkin 3 hal ya secara umum. Sudah pasti ada kaitan dengan sikap, kemudian ada kaitan dengan pengetahuan, ada kaitan dengan keterampilan. Ya, kalau tentang sikap tentunya meskipun program studi pendidikan matematika itu namanya matematika, jadi tidak sepenuhnya yang dipelajari hanya matematika saja. Ya. Tapi juga tetap dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan moral, etika, tanggung jawab, kepribadian. Ya. Nah kemudian tentunya karena ada nama matematika, ya, jadi pengetahuan yang dipelajari di program studi pendidikan matematika itu diantaranya materi-materi yang berkaitan dengan matematikanya, ya, kalkulusnya misalkan ya, kemudian tentang statistikanya, geometrinya dan lain-lain. Nah hanya saja karena ada kata pendidikan, ya, maka sudah pasti bagi mahasiswa-mahasiswa yang belajar di program studi pendidikan matematika itu akan dikembangkan pengetahuan dan keterampilannya berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran matematika, ya, sehingga nanti ada mata kuliah yang melatih ya mahasiswa-mahasiswa untuk bisa menjadi guru yang profesional. Nah hanya saja berkaitan dengan matematikanya, ya, jadi bagi mungkin adik-adik calon mahasiswa baru ya yang tertarik ke program studi pendidikan matematik tapi ada perasaan khawatir, takut ya Pak? Aduh matematika itu kan sulit, banyak diistilahkan dengan hantu, menakutkan ya. Nah mungkin bagi adik-adik lulusan SMA atau sederajat yang nanti tertarik untuk masuk di program studi pendidikan matematika tidak usah khawatir, karena materi-materi yang nanti akan
pelajari berkaitan dengan matematika dan pembelajaran matematikanya itu diajari dari awal ya. Jadi nanti ada mata kuliah yang membahas tentang matematika sekolah dasar. Ya, jadi nanti ada Kapita Selekta Pendidikan Dasar 1, Kapita Selekta Pendidikan Dasar 2, kemudian ada juga Kapita Selekta Pendidikan Menengah 1, Pendidikan Menengah 2 ya. Jadi jangan khawatir, belajar di program studi pendidikan matematika itu dipelajari dari awal ya, dari matematika sekolah dasar, kemudian matematika sekolah menengah sampai ke matematika yang memungkinkan bagi lulusan untuk melanjutkan ke jenjang S2 bahkan ke jenjang S3. Oke. Ya. Wah, tuh kata Bapak juga untuk calon mahasiswa baru itu tidak perlu takut dengan jurusan matematika ini. Tapi nih Pak, kita sambil ngobrol-ngobrol santai saja. Oh iya, betul. Apa sih sisi yang belum diketahui masyarakat tentang jurusan pendidikan matematika, terus yang ada di Institut Pendidikan Indonesia? Kayak kan mahasiswa itu taunya ya matematika itu cuma menghitung aja sebagai kalkulator hidup. Apakah sependapat Bapak dengan itu? Oh, mungkin itu anggapan banyak orang ya Pak ya. Jadi pada saat kuliah di program studi pendidikan matematika IPI itu asumsinya lebih ke jadi guru ya. Jadi karena ya mungkin tantangan ya, tantangan di dalam masyarakat sehingga kemampuan lulusan program studi pendidikan matematik itu tidak hanya cukup sebagai pendidik matematika ya. Jadi bagi program studi pendidikan matematika itu ada 3 profil ya. Pertama sudah pasti sebagai pendidik matematika. Nah, untuk profil pendidik matematika nanti lulusan dari program studi pendidikan matematika itu insya Allah unggul sebagai guru ya di bidang pendidikan matematika. Tetapi juga ada 2 profil lain ya. Yang kedua itu peneliti di bidang pendidikan matematika. Nah, untuk profil sebagai peneliti di bidang pendidikan matematika itu sangat mungkin ya, bahkan faktanya ada di lapangan ya, bahwa lulusan program studi pendidikan matematika pun itu bisa menjadi karyawan di bank ya, yang saya tahu ya, diantaranya ada lulusan dari program studi pendidikan matematika itu yang saat ini sebagai karyawan tetap di bank, di BRI, di BSI ya, mungkin ada juga di instansi finansial yang lainnya ya. Nah, kemudian untuk penguat pengetahuan agar lulusan juga memang unggul ya, bisa bekerja di luar sebagai pendidik seperti tadi saya sampaikan, itu akan dikuatkan juga dengan mata kuliah yang memang menguatkan kemampuan lulusan untuk bisa bekerja di perbankan ya, seperti itu. Dan juga ada profil yang ketiga itu wirausaha di bidang pendidikan matematika ya. Di bidang wirausaha pendidikan matematika ini pun lulusan itu memungkinkan untuk ya mungkin mengembangkan media-media pembelajaran ya, karena salah satu mata kuliah yang ada di program studi pendidikan matematika diantaranya media pembelajaran ya, dan ada beberapa mata kuliah yang lain yang dimungkinkan untuk mengembangkan media-media pembelajaran, dan juga ada mata kuliah lain yang memang bisa menguatkan profil lulusan sebagai wirausaha di bidang pendidikan matematik. Misalkan tentang wirausaha pendidikan matematika, mungkin di dalamnya dipelajari hal-hal bagaimana para lulusan untuk bisa berwirausaha. Ada misalkan multimedia pendidikan ya, di mana lulusan mungkin bisa mengembangkan hal-hal yang mengkaitkan media pembelajaran dengan matematika. Ya mungkin itu Fatia. Oke Bapak, tadi saya tertarik ke poin kedua, peneliti. Tadi ada juga kata Bapak bahwasannya lulusan matematika itu bisa menjadi karyawan perbankan ataupun instansi lainnya. Tapi Pak, ada nggak sih materi yang menjurus ke yang perbankan gitu dalam matematika? Atau apa sih yang dipelajari yang nantinya di matematika ini yang nantinya menjurus ke saya tuh matematika karena mau ke perbankannya bukan jadi gurunya. Matkul apa tuh Pak? Pertanyaan bagus. Karena ini salah satu profil
profil lulusan ya yang memungkinkan lulusan bekerja di perbankan. Jadi mata kuliah yang bisa menguatkan itu lebih pada kemampuan menganalisis data. Ya, jadi lebih pada misalkan komputasi statistika, tentunya di dalam pekerjaan sebagai tenaga perbankan pasti banyak data ya, khususnya Betul. data keuangan yang harus diolah, dianalisis dan tentunya itu harus teliti ya, memerlukan Betul satu sekali. kesungguhan, ketelitian ya. Nah, diantaranya ada mata kuliah yang menguatkan itu ya, ada pengolahan data, komputasi statistik ya, bahkan di program studi pendidikan itu ada statistik multivariat ya. Jadi tidak hanya menganalisis data satu atau dua variabel saja, tapi bisa banyak variabel ya, sehingga mahasiswa atau lulusan itu punya pengalaman mengolah data dengan banyak variabel ya. Ya itu salah satunya. Menarik ya Pak. Jadi untuk mahasiswa matematika itu jangan hanya sebatas nanti saya jadi guru saja dengan mempelajari hitung-hitungan, tidak, tapi penerapannya juga ya Pak dalam kehidupan sehari-hari. Ya betul Fatia. Wah, ini nih Pak, enak gak enaknya jadi ada kuliah di jurusan matematika. Menurut Bapak apa tuh? Kalau ini saya sebagai kaprodi ya, juga sebagai dosen yang punya pengalaman mengajar dari tahun 1993 sampai sekarang, sudah pasti memahami bagaimana atmosfer akademik ya. Jadi suasana akademik di lingkungan program studi pendidikan matematik ya. Kalau saya memandangnya, suasana akademik yang ada di program studi pendidikan matematika itu menyenangkan. Ya. Artinya meskipun matematika itu termasuk mungkin pelajaran-pelajaran yang berat ya, tetapi sangat terbantu dengan kedekatan antara mahasiswa dengan dosen ya. Betul. Jadi tidak ada kecanggungan ya pada saat misalkan mahasiswa ingin konsultasi, ingin diskusi ya, itu bisa langsung berinteraksi, bertanya, bisa dengan dosen walinya atau misalkan kepada dosen yang lain ya. Yang saya lihat itu seringkali di lingkungan ya, di lingkungan program studi pendidikan matematik itu ada keakraban ya antara dosen dan mahasiswa ya. Dan tentunya itu memberikan satu kenyamanan ya bagi para mahasiswa untuk bisa mengoptimalkan ya potensinya, kemampuannya. Mungkin sewaktu jadi siswa SMA atau SMP agak merasa takut dengan matematika ya, tetapi karena lingkungannya yang menurut saya sangat kondusif ya, mungkin hal-hal yang dulunya sulit untuk diketahui ya melalui perkuliahan di kelas ya, melalui diskusi-diskusi ya dan interaksi yang nyaman dan menyenangkan dengan para dosennya ya, mudah-mudahan hal-hal yang dulu dianggap matematika sulit itu menjadi ternyata matematika itu ya, mudah. Tertepis ya Pak. Oke. Tertepis ya. Jadi faktor dosen ya atau pengajar pun itu menurut Bapak itu sangat menentukan ya penguasaan bagi para mahasiswa dalam matematika. Ya. Iya, jadi yang saya tangkap nih harus ada dua arah dengan dua peran ya Pak, baik itu dari dosen dan mahasiswanya harus saling berinteraksi dengan baik. Oke, tapi Bapak tadi saya lupa nih mau nanyain, kalau matematika, jurusan matematika di Institut Pendidikan Indonesia ini udah ada berapa tahun sih Pak usianya? Kebetulan di bulan ini ya, bulan Juli 2022 ini usianya sudah 39. Wah, ya. Lumayan Karena ya. berdasarkan izin operasional itu terhitung mulai 1 Juli 1983 ya. Berlangsungnya kegiatan perkuliahan di program studi pendidikan matematika. Jadi sudah sangat lama. Iya, wah mantap sekali. Jadi, tapi Bapak terjun di matematika khususnya di Institut Pendidikan Indonesia ini dari awal kah atau
sejak kapan? Nah, kalau dilihat dari awal operasionalnya kan di tahun 1983, sedangkan saya mulai menjadi tenaga dosen dulu STKIP Garut, ya sekarang IP Garut, itu sejak tahun 1993 ya. Jadi nggak dari awal, jadi 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun setelah berjalannya program studi pendidikan matematika, baru saya menjadi bagian ya dari program studi pendidikan matematika. Oke, wah menarik ya teman-teman. Tapi ada nih satu quotes yang sebenarnya nggak cuma anak matematika doang yang tahu Bapak. Katanya gini, matematik the queen of science. Maksudnya itu apa sih Pak? Boleh pendapat Bapak deh. Waduh, ini apa ya, mungkin itu quote yang umum didengar ya. Iya betul. Tapi pertanyaannya sulit dijawab ya. Mungkin ini secara pribadi ya. Boleh. Mungkin ini dalam persepsi Bapak, Queen of Science itu bisa saja dikaitkan dengan without mathematics, nothing you can do gitu. Jadi tanpa matematika itu ya, tidak ada yang bisa dilakukan gitu ya. Waduh. Jadi mungkin lebih kaitannya bahwa semua disiplin ilmu itu tidak bisa berkembang tanpa matematika gitu. Jadi sehingga semua disiplin ilmu itu sangat perlu terhadap matematika ya. Ya makanya Queen of Science itu lebih pada karena matematika itu bisa menjadi dasar ya, konsep-konsep dasar untuk pengembangan dari disiplin ilmu lainnya. Nah itu Fatia. Oke, wah sangat menarik jika kita bahas ulas tentang matematika. Tapi sebenarnya kalau lebih dalam lagi, wah makin seru ya Pak. Ya. Dan matematika itu bukan sulit teman-teman, tapi menyenangkan menurut Pak Dedi juga. Ya betul. Karena udah mau penghujung waktu nih Pak. Sedikit lagi nih, pesan buat calon mahasiswa baru yang matematika cuman bingung nih, kayak saya tuh sebenarnya jago doang, bukan mau banget gitu, gimana sih Pak buat mengembangkannya, buat termotivasi? Boleh. Oke, terima kasih Fatia. Mungkin yang pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kualitas ya, kualitas pengelolaan program studi pendidikan matematika itu sangat baik ya. Jadi alhamdulillah di tahun 2021 akhir ya, itu program studi pendidikan matematik sudah melakukan reakreditasi ya. Dan alhamdulillah saat ini akreditasi program studi pendidikan matematik itu peringkatnya baik sekali gitu. Dan itu sangat bagus ya. Dan tentunya kategori baik sekali itu menggambarkan bahwa pengelolaan program studi pendidikan matematika IP Garut selama ini sudah sangat baik ya. Dan itu menghilangkan kekhawatiran bagi para calon mahasiswa ya yang akan menjadi mahasiswa di program studi pendidikan matematika IP Garut ya. Nah kemudian juga dosen yang mengajar di program studi pendidikan matematika, alhamdulillah saat ini sudah banyak yang bergelar doktor ya. Wah, Masya Allah, jadi ya. Tidak hanya bergelar magister, tapi juga bergelar doktor. Artinya dosen-dosen yang mengajar di program studi pendidikan matematika itu pertama berkualitas, kemudian dengan pengalamannya mudah-mudahan itu menjadikan matematika yang sulit itu diajarkan menjadi mudah. Jadi mudah-mudahan dengan kualitas dan pengalaman para dosen, jadi pada saat matematika itu diajarkan di ruang-ruang kuliah, ya, mudah-mudahan para mahasiswa, ya termasuk mungkin adik-adik yang nanti akan menjadi mahasiswa program studi pendidikan matematik, itu ada satu perubahan yang sangat besar ya, yang semula menganggap matematika itu susah, seperti hantu, ya mungkin nanti berubah menjadi oh ternyata matematika itu menyenangkan ya, tidak sesulit sebelumnya. Ya. Oke,
Tuh teman-teman semua, sebenarnya kita tuh udah harus menghempas keraguan untuk masuk ke jurusan matematika karena akreditasinya sudah baik sekali, Baik sekali. dan para dosennya juga sudah top. Nah, salah satunya Bapak ini. Oke, Insyaallah. karena udah di penghujung nih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas Ya, sama-sama, waktunya. Fathia. Semoga semakin banyak yang minat ke jurusan matematika ini dan tidak Amin. takut lagi dengan matematika ya Pak, karena matematika itu menyenangkan. Betul, betul. Oke, untuk terakhir mungkin ada yang mau Bapak sampaikan kepada calon mahasiswa baru buat ajakan lah Pak. Oh iya, terima kasih Fathia. Bangga. Ini kepada semua adik-adik yang merupakan lulusan dari sekolah menengah atas atau sederajat, jangan merasa takut menjadi mahasiswa program studi pendidikan matematika ya. Siapapun yang memiliki kemampuan matematika selevel apapun, baik yang unggul yang di matematika ataupun misalkan yang masih merasa penasaran, kok kenapa sih nilai matematika saya di SMP, di SMA belum bagus-bagus. Ya silakan menjadi bagian dari mahasiswa program studi pendidikan matematika. Insya Allah nanti setelah menjadi mahasiswa pendidikan matematika, penguasaan matematika adik-adik akan lebih baik ya. Mudah-mudahan persepsinya menganggap matematika itu menjadi mudah ya, sehingga nanti setelah lulus betul-betul nanti lulusan program studi pendidikan matematika ini bisa mencapai cita-cita ya sesuai harapan masing-masing, bisa sebagai guru, bisa sebagai tenaga perbankan ya, atau bisa menjadi wirausaha di bidang pendidikan matematik, atau ini mungkin mudah-mudahan juga bisa menjadi daya tarik ya bagi adik-adik yang berminat untuk masuk ke program studi pendidikan matematika, bahwa sudah banyak lulusan dari program studi pendidikan matematik itu tidak terhenti di jenjang S1 ya. Jadi ada yang sanggup melanjutkan ke S2 ya. S1-nya di program studi pendidikan matematika IP Garut, nanti S2-nya bisa melanjutkan. Alhamdulillah sekarang sudah ada S2 pendidikan matematika IP Garut juga ya. Dan banyak lulusan dari program studi pendidikan matematik yang alhamdulillah saat ini sudah menjadi magister, bahkan sudah menjadi doktor ya. Dan di antara dosen-dosen yang mengajar di program studi pendidikan matematik ya adalah lulusan dari program studi pendidikan matematika STKIP Garut ya, atau IP Garut sekarang, yang sekarang menjadi bagian di program studi pendidikan matematik dan berhasil memiliki gelar doktor ya. Nah itu Fathia. Oke, terima kasih Bapak atas ajakannya. Semoga makin banyak ya mahasiswa baru dari jurusan matematika kali ini. Oke teman-teman, karena kita udah selesai di sini, tapi jangan lupa nanti bakal ada podcast selanjutnya bersama Ketua Program Studi Pendidikan selanjutnya. Pokoknya tetap stay tune di FIVOD, Fakultas Ilmu Terapan Sains Podcast. Saya Fathia Sayaristiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.